Salam geografi lestari bumiku. Oke, kali ini kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Nah, lebih tepatnya tentang istilah-istilah dalam siklus hidrologi. Ya, anak-anak hidrologi ini terdiri dari hidro dan logos ya kalau secara bahasa ya. Siklus hidrologi ini maksudnya adalah bagaimana siklus air yang terjadi di bumi ini. Oke, kita akan bahas satu persatu tahapan-tahapan dalam siklus hidrologi. Check it out. Ya, anak-anak, dalam siklus hidrologi ini yang terpenting itu sehingga menyebabkan terjadinya siklus hidrologi ini yang terpenting adalah adanya panas dari matahari ya. Adanya dari panas matahari ini menyebabkan terjadinya siklus hidrologi. Oke, di sini sudah ada gambar tentang bagaimana siklus hidrologi ini yang terjadi. Oke, ada juga istilah-istilah dalam siklus hidrologi yang perlu kita ketahui ya. Oke, kita mulai yang pertama dari evaporasi ya, evaporasi dan transpirasi. Oke. Sekali lagi, dalam siklus hidrologi ini yang terpenting adalah adanya sinar matahari. Oke. Kita cek apa itu evaporasi. Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Di sini tanda panahnya ke atas dari air, ini gambar air mengarah ke atas. Berarti terjadinya penguapan ya. Terjadinya penguapan. Oke, inilah gambar tentang siklus hidrologi. Tahapan evaporasi. Jadi dengan panas matahari air ini menguap ya. Menguap air yang ada di danau, yang ada di sungai, yang ada di laut ya. Menguapnya air dari laut, sungai, danau ya. Menguapnya air ini dinamakan dengan evaporasi. Dalam siklus hidrologi dinamakan evaporasi. Selanjutnya ada transpirasi. Apa itu transpirasi? Di sini ada gambar pohon, terus tanda panahnya ke atas ya. Berarti ini penguapan dari tumbuhan. Nah, ini tumbuhan-tumbuhan yang terkena panas sinar matahari ini menguap, air yang dikandung dalam tanaman ini menguap ya. Menguap. Kita tahu air kan ada akarnya ya di dalam tuh. Serapan akar ini kan mengandung air. Tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan ini mengandung air. Karena panas matahari maka mereka menguap. Fotosintesis ya. Fotosintesis itu kan menghasilkan uap air ya. Ya, itu yang dimaksud transpirasi. Penguapan yang berasal dari tumbuhan. Oke, lanjut. Di sini ada istilah condensation atau kondensasi. Bahasa Indonesia kondensasi. Nah, apa yang dimaksud dengan kondensasi? Pada gambar ini kan terlihat apa ya? Air yang menguap tadi kemudian terbentuk menjadi awan ini. Terbentuk menjadi awan, itu yang dimaksud kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air sehingga di langit kita kalau mau hujan terlihat awan mendung tuh ya. Awan itulah yang dimaksud dengan kondensasi, perubahan titik-titik air, uap air menjadi titik-titik air bergumpal sehingga terlihat seperti awan ini. Nah, ini hasil dari penguapan tadi terkumpul di atas, mengalami kondensasi, jadilah awan ini. Nah, ini awan mendung ya. Dalam istilah jenis-jenis awan mendung itu dikenal dengan nimbus ya. Kemudian kalau bentuknya seperti bulu domba itu cumulus. Jadi kalau ada awan mendung bentuknya seperti bulu domba ini namanya cumulonimbus ya. Cumulonimbus. Nah, ini ya awan ini. Nah, dengan adanya angin juga ini awan ini bisa berpindah ya. Jadi yang tadinya di sini bisa berpindah dengan adanya unsur cuaca berupa angin. Nah, berpindahnya awan ini dari satu tempat ke tempat lain itu dalam istilah siklus hidrologi dinamakan dengan
adveksi. Oke. Ejaannya ADVEKSI ya. Jadi perpindahan awan dari satu tempat ke tempat lain itu dinamakan dengan adveksi. Dalam siklus hidrologi itu dinamakan dengan adveksi. Nah, ini sekali lagi saya tuliskan ya. Saya tuliskan di sini. Ini namanya adveksi. Dicatat, nah biar nggak lupa. Adveksi, oke. Selanjutnya setelah kondensasi, adveksi, maka selanjutnya proses siklus hidrologi selanjutnya ada istilahnya precipitation. Nah, presipitasi bahasa Indonesia, presipitasi. Di sini kita lihat gambarnya, ini menggambarkan hujan ya. Jadi istilah presipitasi dalam siklus hidrologi itu adalah maksudnya adalah hujan. Hujan itu mau hujan salju, mau hujan air, mau hujan es, mau hujan air. Nah, itu namanya dalam siklus hidrologi itu presipitasi. Oke. Presipitasi seperti ini kita lihat proses terjadinya hujan ya. Inilah disebut presipitasi. Jadi kalian kalau sudah belajar geografi ya bolehlah pakai kata-kata presipitasi. Wah, sedang terjadi presipitasi nih. Geografi banget kan. Ya. Jadi hujan dalam siklus hidrologi itu dinamakan presipitasi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada snowmelt runoff, ada surface runoff ya. Runoff di sini berarti aliran permukaan ya. Apa mau dia mengalirnya di daratan? Sungai itu termasuk permukaan ya. Sungai kan mengalir di permukaan daratan, belum sampai ke lautan ya. Nah, nanti dalam siklus hidrologi kan ujungnya ke lautan. Nah, kemudian menguap lagi seperti itu. Oke. Itu runoff. Jadi air yang mengalir di permukaan bumi itu dalam siklus hidrologi disebut runoff. Nah, ini contoh runoff ya, aliran sungai nih. Ini kalian tahu nih kalau ini di Jakarta apa di daerah Bogor ya. Ternyata ini di Jakarta ya, masih ada air yang mengalir dengan cukup jernih di daerah Jakarta. Ini tepatnya di bagian selatan Jakarta ya, Kota Madya Jakarta Timur, di Cijantung lebih tepatnya ini. Oke, jadi itu dinamakan dengan runoff-nya. Ini runoff-nya, runoff. Mau mengalirnya di sungai, mau mengalirnya di permukaan tanah ini, nah, itu namanya runoff ya, runoff. Ya, mau ngalirnya di sini, mau ngalirnya di sini. Nah, itu namanya runoff. Sungai ini runoff ya, namanya aliran permukaan bumi. Oke. Setelah runoff ada yang dinamakan dengan infiltrasi. Di sini ada tanda panahnya, airnya masuk ke dalam tanah. Nah, masuk ke dalam tanah. Ingatnya in berarti masuk tuh. Air masuk ke dalam tanah. Nah, tanah permukaan tanah yang kayak gimana ya? Yang masih terbuka ya, lahan terbuka. Nah, seperti ini di video ini contohnya. Kita lihat ini masih berbentuk tanah ya, belum aspal atau beton. Jadi air dapat meresap langsung ke dalam tanah secara vertikal. Resapannya itu cepat, jadi mengalirnya hanya sebentar kan, terus kemudian dia meresap. Nah, kalau ini aspal beton kan dia terus mengalir, nggak meresap ya. Nah, meresapnya sangat sedikit kalau di aspal dan beton. Kalau di tanah tuh kita lihat dia mengalir hanya sebentar, kemudian meresap ke dalam tanah seperti itu. Itu namanya dalam siklus hidrologi, air yang masuk ke dalam tanah, meresap ke dalam tanah dinamakan infiltration atau infiltrasi ya. Dia masuk ke dalam tanah. Nah, kemudian di dalam tanah ternyata air itu mengalir. Nah, aliran air dalam tanah, groundwater flow,
Nah, ini disebut apa? Dalam siklus hidrologi ada istilahnya juga. Ada istilahnya juga. Ini catat ya, disebut juga perkolasi. Perkolasi. Disebut perkolasi. Aliran air dalam tanah gitu. Di dalam tanah air juga mengalir juga tuh. Ya, sampai dia ke bagian bumi yang paling rendah ya, palung laut tuh, sampai ke laut ya. Berkumpulnya air itu di laut. Nah, ujungnya ke laut. Nah, dengan sinar matahari air yang di laut itu naik lagi ya. Namanya apa tadi? Namanya evaporasi. Nah, kalau uap air yang menguap dari tumbuhan apa tadi namanya? Namanya transpirasi. Seperti itu. Oke. Nah, ini kondensasi apa tadi? Uap air yang naik menjadi titik-titik air berkumpul terlihat dari bawah seperti awan mendung tadi ya. Namanya kondensasi. Kemudian dia berpindah karena angin. Nah, itu dinamakan adveksi. Perpindahan awan dinamakan adveksi. Turunnya hujan dinamakan presipitasi. Aliran air di permukaan bumi ya itu dinamakan dengan run off. Masuknya air ke dalam tanah infiltrasi. Mengalir air dalam tanah perkolasi. Balik lagi ke laut, muter lagi seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang siklus hidrologi. Dicatat, jangan sampai lupa. See you, jangan lupa di like, komen kalau ada materi yang salah, mungkin ada kekurangan silakan di komen, atau ada request silakan di komen ya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. See you.